Halo Sobat Milenial, balik lagi di channel Milenial Property. Di video kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan rumah subsidi dan rumah komersil. Nah, kenapa saya ingin membahas perbedaan ini? Karena masih banyak sobat-sobat milenial yang masih belum tahu nih bedanya di mana, dan kadang masih banyak yang ketuker nih. Jadi penghasilannya itu cuma cukup untuk rumah subsidi, tapi maunya di rumah komersil ataupun sebaliknya. Makanya saya ingin membuat video ini. Dan sebelum kita bahas lebih detail lagi, buat kalian-kalian yang belum subscribe, jangan sampai lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi. Jika kalian sudah menekan tombol lonceng notifikasi, kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dari Milenial Property. Dan pastikan kalian tonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, ini buat teman-teman juga yang masih kuliah, pokoknya harus nonton video ini. Karena pasti kalian juga ketika selesai kuliah, kalian juga kerja. Buat yang laki-laki punya istri, yang istri punya suami dan akan punya anak, kalian pasti wajib punya rumah. Makanya biar kalian tidak gagal paham, kalian harus tonton video ini. Oke, sebelum kita ke perbedaan antara rumah subsidi dan rumah komersil, saya sedikit akan menjelaskan apa sih rumah subsidi itu dan apa sih rumah komersil itu. Nah, rumah subsidi ialah rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, kalau kisaran gajinya ya dari 3 juta sampai maksimal di 7 jutaan. Nah, itu untuk rumah subsidi. Dan untuk rumah komersil, rumah yang lebih baik, lebih bagus dibanding rumah subsidi. Dilihat dari estetikanya, dari spesifikasinya, dan lain-lain. Oke, langsung kita ngebahas perbedaan-perbedaan. Yang pertama, harga. Harga rumah subsidi itu kisaran dari harga 140 juta sampai 168 juta, itu maksimalnya. Nah, balik lagi tergantung dari daerahnya. Setahu saya untuk harga yang paling mahal, harga subsidinya itu di wilayah Bogor atau Kabupaten Bogor. Nah, itu udah maksimal tuh 168 juta. Nah, harganya juga biasanya tidak include surat-surat. Tapi kadang ada developer yang suka kasih hadiah ya ataupun gimmick, harga tersebut sudah termasuk surat-surat. Jadi DP sekian juta harganya sudah termasuk surat-surat. Dan rumah subsidi ini dia tidak diinkludkan biaya PPN nih, karena memang untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi bebas PPN. PPN itu apa? Pajak penerimaan negara. Nah, untuk yang rumah komersil pasti ada PPN-nya yang tadi telah saya sebutkan sebesar 10%. Dan untuk harganya udah pasti dia lebih mahal. Kenapa ya? Karena spesifikasinya pun akan beda. Harganya itu kisarannya dari harga 170 juta sampai tak terhingga. Kenapa saya bilang tak terhingga? Karena harganya itu bisa sampai miliaran-miliaran lah ya. Balik lagi, ketika kita mau beli rumah komersil, harga itu pasti akan menentukan lokasi. Semakin bagus lokasinya semakin dekat, nah itu udah pasti harganya itu lebih mahal. Dan aksesnya juga salah satu pertimbangan, makanya harganya itu sampai tak terhingga. Dan yang kedua, dilihat dari spesifikasi. Nah, spesifikasi ini suatu perbedaan yang sangat mencolok. Untuk yang rumah subsidi, spesifikasi bangunannya, batanya itu dia pakai batako. Keramiknya biasanya 30 kali 30. Terus kalau untuk kusen itu masih pakai kayu. Untuk rangkanya juga dia masih rangka kayu.
Nah, untuk spesifikasi rumah subsidi pakai batanya itu pakai batako, keramiknya masih 30x30, rangkanya masih pakai kayu, untuk kusennya dia masih pakai kayu juga, dan pintunya dia masih pakai pintu yang biasa ya, kayak pakai kayu-kayu miranti gitu, dan biasanya masih satu kamar. Nah, sedangkan untuk rumah komersil spesifikasinya, dindingnya dia kalau nggak pakai hebel, dia pakai bata merah. Bukan hebel sih, hebel itu merek, tapi pakai bata ringan. Nah, untuk keramiknya biasanya paling kecil itu dia 40x40. Ada yang pakai 60x60, ada yang pakai HT ataupun pakai granit tile. Untuk rangkanya dia udah pasti pakai baja ringan, udah nggak ada unsur kayu lagi. Dan pintunya biasanya dia udah engineering door. Nah, untuk gentengnya sendiri dia udah pakai gentengnya itu genteng beton. Nah, untuk dinding biasanya kalau di rumah subsidi itu single dinding. Nah, di komersil ini kebanyakan dia double dinding, tapi kadang ada juga yang single. Balik lagi tergantung dari harga rumahnya gitu. Dan untuk yang ketiga, selain spesifikasi, ada syarat-syaratnya nih. Nah, kalau kita bilang, kalau menurut saya bilang syarat rumah subsidi itu menurut saya nih itu pasti udah lebih susah ataupun lebih ribet dibandingkan dengan syarat rumah komersil. Kenapa? Karena untuk syaratnya sendiri dia lebih banyak. Untuk yang ketiga yaitu perbedaannya di syarat. Nah, untuk syarat dari rumah subsidi itu lebih banyak dan pastinya itu dan lebih ribet. Nah, apa aja nih kira-kira kalau kalian mau beli rumah subsidi untuk syarat-syaratnya? Yang pertama itu udah mesti ada KTP, NPWP, kartu keluarga, surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening 3 bulan terakhir, surat nikah kalau kalian sudah menikah. Setelah itu kalian juga harus bikin surat keterangan kalau kalian belum punya rumah ke kelurahan. Dan kalian juga tidak boleh ada cicilan mobil ataupun cicilan rumah yang lagi berjalan, karena memang rumah subsidi ini diperuntukannya untuk benar-benar ya rumah pertama. Jadi kalau kalian ada cicilan rumah ya nggak akan bisa. Ataupun kalian punya rumah warisan biasanya di daerah kalian, ketika kalian minta surat keterangan tidak punya rumah, itu kalau di kelurahannya nggak akan dikasih. Nah, kalau untuk rumah komersil sendiri sih kalau dari segi syaratnya itu lebih simpel, kayak cuman data diri sama kartu keluarga, KK, surat keterangan kerja, rekening koran, slip gaji, surat nikah, itu aja. Dan tambahannya kalau misalkan kalian kerjanya nih masih kontrak, untuk rumah subsidi saat ini kayaknya ini ya itu masih susah. Jadi kalian wajib untuk karyawan tetap. Nah, makanya kadang saya suka mikir nih, rumah subsidi ini kan buat masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kayaknya pemerintah juga kurang mendukung. Faktanya banyak pekerja-pekerja ini yang statusnya itu masih kontrak. Berarti ya kalau kita lihat dari realita yang ada, agak susah juga di rumah subsidi. Itu sih. Nah, kalau untuk rumah komersil sendiri ya syarat untuk saat ini ya karyawan tetap. Tapi ada beberapa bank yang masih mau terima untuk karyawan kontrak di luar masa pandemi ini ya. Kalau di kayak pandemi ini bank itu lebih ketat lah. Nah, itu juga bisa dilihat dari video sebelum saya, video KPR. Jadi kalau bisa sih kalau kalian sebelum kalian mau beli rumah, mau itu subsidi ataupun komersil, itu kalian udah pastiin status kerjaan kalian itu ya udah harus tetap gitu. Jadi biar benar-benar aman. Nah, itu dari segi syaratnya dan peruntukannya. Nah, kalau misalkan rumah subsidi ini yang keempat ya, peruntukan ini. Rumah subsidi ini peruntukannya ya benar-benar untuk ditinggal.
mau ditinggalin sama kita sendiri, mau ditinggalin sama saudara, teman, ya pokoknya mesti wajib ditinggalin. Itu kalau mau subsidi. Kalau nggak ditinggalin, subsidi dari pemerintahnya itu bisa dicabut. Sedangkan kalau rumah komersil itu bisa untuk invest, bisa untuk tinggal sendiri. Nah itu balik lagi kebutuhan dari si konsumennya. Nah untuk angsuran ya, ini yang kelima. Perbedaan yang kelima, angsurannya itu kalau subsidi itu udah jelas flat. Kalau dulu subsidi misalkan kita ambil subsidi 15 tahun. Nah, flatnya itu flatnya itu dari awal sampai selesai kita ambil 15 tahun. Tapi kalau sekarang dengan skema subsidi yang baru, untuk flatnya ini di 10 tahun pertamanya aja. Kalau kita ambil 15 tahun berarti akan terkena floating di tahun 11 sampai tahun ke-15. Nah, sedangkan komersil, nah ini kalian tuh harus perhatiin ya. Kalian harus perhatiin kalau kalian mau ambil rumah komersil. Ini sering banget pertanyaan-pertanyaan ini tuh ditanya ini sama kalian-kalian yang lagi mau ambil rumah. Kalau rumah komersil itu flatnya 2 sampai di 5 tahun. Setelah itu di tahun ke-6 misalkan kalau kita ambil flatnya 5 tahun, di tahun ke-6 itu udah pasti floating. Gitu. Nah dan seterusnya floating itu ngikutin dari BI rate. Nah BI rate kalian bisa searching nih BI rate kita sekarang berapa, plusnya di 3,5 sampai 3,5%. Gitu. Nah itu untuk angsurannya ya. Yang subsidi itu flat, sedangkan yang komersil itu dia floating. Nah yang keenam di lingkungan. Nah, kalian udah pasti tahu dong kalau misalkan lingkungan rumah subsidi itu kita bisa lihat dari row jalan. Kita bicara umumnya ya, row jalannya pasti kecil. Itu cukup sama satu mobil dan satu motor. Biasanya itu 4 sampai 5 untuk row jalan. Row jalan itu lebar dari depan rumah kita, halaman kita yang jalan sampai ke depan halaman tetangga kita yang depan. Nah itu pun akan dipotong lagi sama kayak got. Nah itu termasuk, makanya kalau rumah subsidi itu ya kecil banget, biasanya 4 sampai 5 lah ya. Nah udah gitu juga fasilitasnya pasti nggak banyak ya, paling kayak tempat ibadah, kayak playground juga ala kadarnya aja. Nanti juga kalian bisa lihat salah satu perumahan subsidi ya, nanti saya akan tampilkan di sebelah saya salah satu perumahan subsidi itu, jadi minimal kalian tuh ada gambaran. Nah itu udah ada row jalan, ada kayak fasilitas, itu terbatas banget. Nah sedangkan untuk rumah komersil kalau dari segi fasilitas itu lebih banyak, pasti tergantung dari harga si perumahannya. Semakin mahal ya fasilitasnya akan semakin banyak, dan minimal untuk row jalannya sendiri paling kecil itu 7 meter, bisa untuk 2 mobil itu udah cukup. Dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya kayak playground, sport club, nah itu biasanya udah ada gitu. Jadi kalau dari segi fasilitas sendiri itu udah pasti lebih lengkap dibandingkan dengan rumah subsidi. Nah kesimpulannya buat kalian yang masih cari-cari ataupun yang masih bingung, menurut saran saya, menurut hemat saya ya kalian balik lagi nih, mau beli rumah subsidi atau rumah komersil, balik lagi ke kebutuhannya, balik lagi ke kita harus sadar dengan kapasitas diri kita nih, kita mampunya di rumah subsidi atau komersil. Kalau memang cuman baru mampu di rumah subsidi ya udah kita nggak usah maksain, kita beli aja rumah subsidi. Tapi kalau kita ternyata mampu nih, gaji kita masuk dan kebetulan harga rumah yang kita mau beli itu juga masuk yang rumah komersil, ya saran saya ya udah ambil aja rumah komersil. Karena kalau kita beli rumah itu kan untuk jangka panjang. Dari beberapa perbedaan yang tadi saya sebutin itu udah kelihatan lah rumah subsidi gimana, rumah komersil gimana. Pasti lebih yang recommended itu rumah komersil. Dan kayak kita juga nanti akan punya keluarga kan yang belum nikah, nah kayak anak kita tuh pasti akan lebih
lebih apa ya, lebih nyaman lah, istri akan lebih nyaman karena dari segi keamanannya dan lain-lain itu di rumah komersil. Nah, balik lagi kesimpulannya sih seperti itu, karena ya lumayan cukup beda lah ya, cukup beda. Oh iya, terakhir nih sebelum selesai, tadi saya lupa buat yang mau ambil rumah subsidi itu ada namanya aplikasi Sikasep. Nah, Sikasep ini suatu aplikasi yang dibuat oleh Kementerian PUPR ya, langsung oleh pemerintah. Di bawah Kementerian PUPR itu khusus untuk kalian-kalian yang mau ambil rumah subsidi itu harus isi aplikasi tersebut, dan kalian di situ juga nggak cuma isi form ya, jadi kalian bisa ngecek nih rumah subsidi yang mau kalian ambil itu terdaftar nggak di aplikasi Sikasep itu. Kalau nggak terdaftar ya itu saya tidak merekomendasikan kalian ambil di perumahan tersebut, karena aplikasi Sikasep ini dia bisa mendeteksi nih kayak developer yang valid dan yang tidak valid gitu. Nah, caranya gimana untuk aplikasi Sikasep? Di situ ada kalian bisa di handphone juga bisa, kayak kalian di Play Store itu ada, di aplikasi Play Store ketik aja Sikasep rumah subsidi. Nah, kalian bisa install. Nah, kalau untuk caranya, tutorialnya itu kalian bisa banyak dapetin di YouTube, kalian searching aja itu udah ada. Nah, ini penting banget sih aplikasi Sikasep ini untuk khusus ya untuk rumah subsidi. Jadi buat kalian mungkin yang masih bingung atau pengen sharing-sharing lebih lanjut lagi, kalian bisa komen atau kalian bisa DM di Instagramnya Millennial Property di sini, atau di IG saya pribadi. Kalau mau tanya-tanya bebas, pokoknya seputar properti. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan sobat-sobat milenial, kira-kira apa aja ya itu terserah. Dan buat kalian yang suka sama videonya, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian, mungkin bisa sedikit membantu ke teman-teman yang lagi cari-cari rumah. Mungkin itu aja. Kalau misalkan ada kurang-kurang, bolehlah kalian koreksi di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Salam milenial.